belum deh kalau kita ngikutin dari rentetan ofisialnya gitu. Dan sebentar lagi kita bakal masuk untuk match yang pertama. Ini adalah persiapan dari para tim yang sudah siap untuk masuk di match yang pertama, di mana kita bakal melihat Sunhawk untuk di match yang pertama. Dan line up ada Red Face, ada Yoru, lalu ada Misery, dan ada Linux. Pasti kaget lihat Yoru Kaget, iya. rambutnya nggak warna-warni. Kaget kan? Dua hal yang bikin kaget. Yoru bajunya sekarang udah talon. Yang Hitam kedua, putih ya? Iya, betul. Yang kedua, dia nggak warna-warni. Biasanya rambutnya warna-warni, jersey warna-warni. Nah itu yang makanya tadi gue bikin agak mikir, otak gue agak loading dulu, ini tim mana nih, siapa gitu kan. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk di match yang pertama. Selamat menyaksikan, ini dia Sunhawk. Yes, kita bakal mulai perjalanan kita di PMSL Summer kali ini dengan Sunhawk. Kali ini ada pesawat juga cukup fair, memudahkan semua tim turun, dan yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan adalah drop spot dan perubahan di mana tim-tim akan turun untuk di PMSL kali ini. Tampaknya dari AE, Always Never Change bakal turun di bagian camp alpha juga, menguasai perbukitan, menguasai juga camp alphanya. Dan sementara kita lihat dari Pikmi akan mengambil pinggir-pinggiran boot camp. Kembali belum terlalu banyak perubahan, dikarenakan juga ya Pas ya. PMSL dilaksanakan kan juga ini berentet dengan tim-tim yang sama juga. Betul. Harusnya tim-tim ini mulai ada respect drop juga. Ada spot-spot yang mungkin mereka juga tahu, ini mah spot langganan si tim ini gitu. Dan mereka hindarin karena juga mikirnya daripada next PMSL atau next week mereka isengin kita, damai dulu deh. Betul, bahkan kalau kita ingat sendiri kayak Boom sebenarnya drop zone-nya bukan di arah bootcamp gitu, atau bukan bermain di sekitar bootcamp. Boom tuh biasanya main di arah sekitaran Camp Bravo, dia main di sekitaran dari arahnya Ban, atau bermain di sekitaran dari Quarry juga. Tapi kali ini kita lihat dari Boom Esport mereka mengamankan tempat di arah bootcamp. Gitu, berani Boom Esport untuk mengamankan tempat tersebut, sementara Pikmi mereka masih bermain dengan gaya yang sama, bermain scrapping di area sekitar bootcamp dan juga keluar. Tapi fight kedua terjadi di mana kali ini Morph berhasil mendapatkan satu pemain dari Yudo-O2. 1 poin berhasil diamankan pertama kali untuk Morph Team di match yang pertama untuk hari ini. Bahkan dari seorang Hazel sudah mendengar langkah kaki di arah luar sana, dia respon dengan sebuah granat yang sudah mulai dimasak kembali. Akan dilepantulkan ke arah luar sana tapi tidak mendapatkan korban yang kedua, namun Zero akan siap untuk memberikan backup. Dan ini menjadi sebuah pembuktian hasil shuffle yang begitu ekstrim yang dilakukan oleh Morph, apakah akan berujung manis untuk di match pertama ini? Itu dia, Morph mengambil resiko cukup besar, memasukkan pemain yang bisa dibilang ada pengalaman tapi belum sepenuhnya teruji, dan juga ada pemain senior yang sudah lama tidak terlihat. Betul. Apakah kita bakal lihat roster baru dari tim Morph bisa bersaing di kancah Asia Tenggara? Tentu setelah mereka meraih begitu banyak prestasi ketika masih di MRPX, tentunya adalah beban yang berat juga bagi PBR. Betul, bahkan kali ini ternyata Zero bisa mendapatkan korban yang kedua. Yudo-O2 kali ini kembali ditumbangkan satu Fredo, bahkan sudah dipulangkan karena lobby poin kedua masuk menuju ke arah Morph Team. Tinggal mencari 2 pemain lagi, tapi sepertinya Jumper tidak ingin memberikan informasi tambahan menuju ke arah Morph Team. Bermain sabar Morph kali ini. 2 orang, 3 orang mereka akan enter dalam satu yang sama, dalam satu angle yang sama, tapi untungnya masih bisa diatasi dengan sangat baik. Bahkan kali ini Roy juga berhasil diamankan dan 3 Jumper yang tersisa. Sandwich kanan dan kiri akan tembakan yang datang dari bagian kanan, namun akan langsung di strike push begitu saja, tapi Jumper sempat mendapatkan satu. Awas TN, backupnya mana, dan backupnya datang. Morph Team berhasil memulangkan Yudo-O2 menuju ke lobby. 4 poin berharga tanpa korban jiwa. Yes, hanya knock yang diterima oleh tim Morph tadi ya, masih mobil MRPX. Susah ya ternyata ya Pas ya. Gua untung kemarin udah nge-cast turnamen third party, jadi udah mulai kebiasa untuk menyebut nama Morph Team ini, tapi sudah mulai terjadi fight tempat lain lagi. Kali ini di mana Quick VIP berhasil mendapatkan 1 pemain dari arah tim Roy Tux tadi yang sudah dipulangkan menuju ke lobby. Poin pertama untuk Crit VIP. Begitu chaos. Ini yang gue suka kalau kita ngomongin fight yang terjadi dan momen yang terjadi di early game. Iya, itu dia. Dan nggak cuma early game, Pasa. Ingat, hari pertama, betul. Game pertama, sehingga temponya masih dibangun. Tim-tim masih ngebaca juga, tim-tim lain bakal turun daerah mana. Sehingga gue rasa adalah sebuah anugerah yang dapat nge-cast di hari pertama. Karena begitu rusuh gameplay secara overall. Betul. Tapi kita bakal lihat dari tim Roy, tim yang season lalu juga mengalami banyak kesulitan sepanjang liga. Tim yang banyak analis juga membaca bahwa ini masih butuh banyak roster change untuk melengkapi roster mereka. Tapi season ini mereka datang dengan minim perubahan. Tapi kita bakal lihat apakah dari gameplay mereka bisa berubah banyak. Ya, karena kalau dilihat dari Crit VIP mereka kehilangan si Voke juga. Dan battle akan terjadi. Kenapa tidak kita hype-in? Karena ini sandwich yang dilakuin sama Alter Ego gitu. Jadi kalau tiba-tiba malah keadaannya berbalik, Alter Ego yang knock 2, itu yang gue pertanyakan. Malah baru hype. Itu bakal di hype-in. Cuman dengan posisi kayak tadi, lu udah ke sandwich kayak tadi ya harusnya
udah pasti akan dimenangkan oleh Alter Ego, dan poin pertama untuk Alter Ego cukup menyala tim Indonesia di awal-awal ini ya. Iya Pak, tapi untuk kita bakal juga tampaknya dari Roy. Mereka pun masih bermain dengan santai. Mereka tarik keluar dari bagian kota, bermain dengan lebih aman juga, menghindari fight dalam area kampungnya. Hanya menyisakan 2 pemain di dalam dan itu pun di pojok banget dari kotanya. Membiarkan dari Creed VIP datang ke arah mereka. Menghampiri mereka daripada mereka harus keliling-keliling mencari-cari di mana lawannya di dalam area kota. Tapi dari Creed VIP tentu bakal mereka dengan dapetin 1 point elimination full end ke arah Roy, membuat mereka lebih unggul secara jumlah anggota dan lebih santai. Tapi ada peluru yang connect, ini berarti lawan sekitar mereka tampaknya Yudu Lions lah yang membuka informasi di mana 1 pemain mereka berada, yaitu di tower atas. Iya, udah keluar ternyata Yudu dari arah Camp Bravo. Mereka langsung mengambil bagian selatan dari Camp Bravo menuju ke arah Ban, menuju ke arah Lakawi, dan sudah menemukan pertahanan yang dilakukan oleh anggota-anggota dari Creed VIP. Sementara dengan bocoran map yang ada di bagian kanan kita, gue ngelihat kayaknya Alter Ego melakukan sebuah perbedaan playstyle yang mereka lakukan di Sunhawk, di mana biasanya mereka nahan agak lama di bagian tebing-tebing dari Camp Alpha, atau mereka masih menahan agak lama juga di arah Camp Alpha-nya, tapi ternyata di Alter Ego mereka begitu cepat untuk mengontrol bagian center circle. Wah, itu teriakannya kayaknya mampus seperti itu. Mau ngapain lu, Rata? Rata! Itu teriakan-teriakan yang biasanya membreakdown mental lawan. Tapi biasanya pas ya, semakin kenceng tim teriakin lawannya, sebenarnya mendekat mereka. Semakin bersahabat mereka. Benernya. Ya, sahabat jadi lawan karena sahabat jadi cinta. Tapi Noah kali ini pemain baru dari arah Roy harus menahan laju pergerakan dari arah pemain-pemain tim Yudu. Lebih tepatnya 1 pemain dari tim Yudu yang sudah mulai mendobrak. Oh, bukan Yudu, tapi dari arah Creed VIP. Karena tadi Yudu menarik mundur ke bagian belakang. Berarti pertemuan ini tidak akan ada pelakor sama sekali. Tapi tiba-tiba Creed bisa mendapatkan 1 pemain dari arah tim Roy. Langsung bahkan Noah dipulangkan karena lobby dan Jimmy akan menjaga sebuah angle. Maka Jimmy berhasil mendapatkan korban yang kedua. Ada trade yang terjadi. Last man standing akan menghadapi last man standing juga dari arah Creed VIP. Ada granat kah yang akan dimasak? Gak ada granat ternyata dari seorang Jimmy. Tapi dari arah bagian kiri ada yang menusuk. 2 pemain ternyata yang tersisa dari arah Creed VIP. 2 melawan 1 bukan jumlah yang adil untuk anggota dari Roy ini. Apakah Jimin bisa membalikan keadaan? 1 orang di arah kontainer sudah mulai mengintip dan sudah mulai terdengar juga step push yang dilakukan oleh seorang Jimin. Berpindah perjuangan sebelah kiri tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan hit mark yang bersembunyi di arah broken wall. Sama-sama bersembunyi akan ada berusaha menjadi saksi, dan itu dia Creed VIP berhasil memulangkan Roy menuju ke arah lobby. Siap, 2 tim secara utuh dipulangkan di awal game pertama kali ini Pasta. Tapi tentu mereka juga butuh berhati-hati Pasta. Mereka juga butuh untuk bergerak secepat mungkin karena zona sudah akan menutup OTW zona 2. Bukan masalah damage-nya, tapi lebih ke masalah timing masuk ke arah zona. Apalagi kalau zona mental ke arah Camp Alpha. Ini bakal jadi PR berat banget bagi tim Creed VIP karena mereka begitu jauh. Mereka di bagian kampung, kanan bawah dari Sunhawk. Tapi zona pertama masih bisa ditahan nggak sih? Blue zone-nya di PSM masih santai. Zona 1-2 gitu. bisa. Apalagi gue yakin gitu bahwa mereka pasti punya boostingan yang cukup lah, setidaknya untuk nahan 2 atau 3 blue zone di awal-awal. Tapi kita bakal lihat nanti seperti apa. Karena benar Pas, sesuai dengan kita lihat tadi, pentalan zonanya cukup sadis. Di mana kita bakal lihat di bagian bootcamp, di bagian-bagian jembatan, udah pasti akan diisi oleh cukup banyak tim. Sehingga di Creed VIP, untuk main cepat, untuk terobos cepat, udah bukan pilihan lagi. Udah harus bermain dengan lebih santai lagi. Tapi tentu mereka juga bisa bermain dengan cara yang late rotation, bermain dengan lebih aman, buying time, sebelum mereka bakal masuk dan bermain lebih agresif nantinya. Tunggu pentalan ketiga. Ya, kita bakal nunggu untuk pentalan yang ketiga. Tapi lu ngerasa nggak sih ini kayaknya zonanya agak lebih lambat ya? Apa ini sebenarnya beda settingan dari off-season turnamen kemarin? Karena di off-season kemarin kayaknya zonanya lebih cepat daripada ini. Kayaknya lebih lambat ya, bener. Ya. Kayaknya settingan yang di off-season kemarin bukan settingan dari server turnamen ya. Karena setahu gue yang mereka lakukan sekarang di PMSL sekarang adalah server turnamen. Khusus, bener ya. Jadi mereka memang punya settingan yang udah ke-lock juga ya. Jadi memang mungkin gak kebiasa Pas. Kita kebiasaan lihat yang cepet banget. Soalnya kemarin off-season gue nge-cash sebuah turnamen itu Sunhawk cepet banget cuy. Happy lah Sunhawk kan. Happy banget, gak chaosnya gitu. Tapi ini juga ya baik lagi Pas. Ini kan full profesional. Betul. Settingan standar juga. Standar turnamen tapi ya. Jadi memang membuat temponya sedikit lebih turun dan memang ya kita harus terbiasa kembali ya melihat gameplay yang lebih strategis ketimbang rusuh-rusuh doang. Dan sekarang gue gak kaget kalau misalkan ngeliat mobil rotasi di arah perairan ini karena memang bisa digaspol. Kalau dulu kayaknya jarang ada momen yang menyorot ke mobil-mobil yang bisa melewati daerah perairan ini, tapi begitu
begitu gue melihat beberapa klip-klip yang muncul ternyata memang bisa, tapi ada beberapa bagian yang banyak gak bisanya, hanya segelintir beberapa tempat yang bisa dilewati dengan mobil untuk melewati daerah perairan itu. Dan Geekfam ketika mereka sedang melakukan rotasi malah dibuat bonyok begitu saja, terlalu banyak mata yang menuju ke arah mereka, sampai akhirnya mereka harus kehilangan anggota tim mereka, 2 bahkan yang sudah mereka jadi korban, dan kali ini 2 yang lainnya pun tertahan oleh tim Talon yang sudah mulai mendekat. Dari Talon, tampaknya mereka belum mulai mengincar pemain-pemain dari Geekfam, tapi dari Mika bisa dapetin 1 juga. Yoru dari jauh mulai mengintai, belum dapat angle yang cukup enak, dan Yoru harus kembali reposition bersama dengan Guzon yang sudah mulai bergerak juga. Damrut melakukan sebuah spray down jarak jauh menuju ke arah Yoru, belum menemukan targetnya. Tapi Yoru kali ini juga posisi sebagai anchor, terus menahan di sisi belakang, mempressure Geekfam dari 2 angle yang berbeda, dan bahkan dari Mika terkena dari seorang Miseri, tercicil, di bawah cukup low, dan diratakan. Talon mendapatkan 1 tim secara utuh, 4 poin yang berharga masuk menuju ke stage ketiga kita. Mamah bangga Miseri dengan sebuah cut yang begitu bagus tadi. Bahkan Mika nggak sadar sama sekali ada flank yang dilakuin sama Miseri. Begitu indah dari tusukan yang bisa memulangkan Geekfam menuju ke arah lobby, dan NKT yang terpotong di arah perairan ini. Tidak banyak ruang gerak yang mereka punya, bahkan mereka sudah terpantau oleh 2 tim. Tim Secret dan juga Infinity yang bisa mengganggu pergerakan dari arah NKT. Bahkan belakang mereka ada tim Flash yang bisa saja memberikan sandwich yang semakin berbahaya untuk tim NKT, walaupun mereka masih utuh berempat, tapi posisi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Dan Todak bertemu dengan 1 tim dari negara mereka, Yudu Alliance kali ini. 1 sudah tumbang, ada sebuah cut rotation yang dilakukan oleh Todak, karena Yudu sedang mengarah untuk bisa masuk ke arah zona. Tapi lihat, zona pun sudah cukup ramai pasta, dikarenakan zona yang masih mungkin mental ke arah Alpha, ataupun sangat mungkin ke arah Alpha. Banyak tim yang mengambil pesisir-pesisir pantai. Kemanapun mereka bergerak pasti akan bertemu lawan di bagian pantai dan juga tebing-tebing. Tapi lihat, kalian juga tampaknya dari Todak harus bertemu dengan lawan. Tembak-tembakan DBS begitu perih juga mengenai targetnya. Olio pun harus tertumbangkan. Dan sekarang dari Lynx mendapatkan targetnya, meratakan lawannya dan mensecure 4 poin bagi tim Todak. Gue hampir teriak Talon. Kebiasaan. Ya, karena Todak juga depannya T. Talon, Todak, Talon, Terus Todak. ada Lynx. Ada Lynx juga di bagian situ, jadi agak-agak hampir keseliwet lidah gua, hampir keserimpet ya. Lidah gua buat salah ngomong kayak Wolfie tadi untuk nyebut Morp Team dan juga Morp GPX. Dan kali ini kalau kita perhatikan 12 tim tersisa, sudah ada 4 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada Roy, Yudu Lions, Yudu O2 dan juga Geekfam. 2 Yudu tidak tampil untuk di Sanhok pertama. Iya Pak, tapi kesulitan pindah-pindahan player ini pas. Sama seperti dulu Microboy baru awal pindah ke EVOS. Ingat nggak? Benar. Saya banget ya, BTR Microboy. Betul. Ada butuh banyak waktu ya untuk ngebangun chemistry, untuk ngebangun komposisi yang pas juga. Dan Vampire sepertinya sudah mulai bangkit sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Stone tadi. Sebuah keuntungan karena mereka bermain di negara mereka sebagai tuan rumah akan membuat mereka lebih semangat lagi. Masa iya tuan rumah kalah? Tapi Pak, sekarang FL itu, Flash, punya 1 pemain yang bisa lawanin Vampire. Apa tuh? Ada Batman. Ada Batman. Ada namanya Batman tadi. Betul, tidak salah memang, tidak salah. Ada Batman masuk. Tapi apakah akan efektif nanti untuk bisa menghadapi Vampire atau efektif untuk menghadapi tim-tim lain? Karena gue lihat dari Flash sendiri masih belum terlalu aktif. Kalau kita lihat di match pertama ini, karena mereka baru mendapatkan 1 elimination dan gak banyak momen yang bisa disorot ke arah tim Flash. Malah dari tim-tim Indonesia ya, bener-bener dari awal tuh mainnya agresif banget. Wajar tidak gak takut sih? untuk melakukan fight. Wajar. Mayoritas cuy, jumlah slot terbanyak cuy. Ya, tapi kali ini untungnya Pas, tidak ada pertemuan Indonesia dengan Indonesia lainnya. Mungkin karena faktor beberapa tim yang biasanya bentrok tuh lagi nggak main. Kayak RRQ. TR, RRQ, Void, Donkey ID pun sudah tidak bermain. Wah, tapi kita bakal juga tampaknya dari Vampire baru diomongin, terkena spray down juga dari tim Alter Ego. Dan tampaknya mereka langsung menabrak menuju ke arah compound yang diisi oleh tim Alter Ego. Beradu kain di antara cacar jendela, bergocek-gocek sambil menghindari peluru dari bagian luar compound juga. Ini membuat tentunya dari Vampire harus rata, harus pulang ke arah lobby, dan 3 poin masuk ke tim Alter Ego dan mendefend compound yang begitu berharga. Gue deg-degan banget ngeliat HP dari seorang Hans For You tadi. Begitu tipis tapi begitu berani juga untuk bisa menghadapi pemain terakhir dari Vampire. Dan Vampire pun sepertinya mereka rata dengan hanya 1 elimination yang mereka bawa. Bahkan dari arah Morp ketika tadi mereka terganggu pergerakannya, kali ini mereka masih bisa mengatasi dengan sangat baik. Dengan split yang mereka lakukan, 6 elimination sudah mereka kumpulkan terbanyak sementara ini. Iya, tapi tentu kita bakal dari Morph 6 elimination. Tentu adalah poin yang begitu berharga. Tapi next step mereka cukup berat pasta. Lewatin open field. Di mana kiri ada Alter Ego, kan ada Boom. Trobos pun bakal bertemu dengan tim Secret.
Jadi PR juga dilema bagi tim Morph. Gimana mereka bisa selamat dan lihat zona ya Pasta. Lihat betapa galakan sadis zona. Malah Pikmi yang nggak bergerak dari tadi. Pikmi tuh ngambil tempatnya dari Boom. Tadi kan Boom ngambil di bagian bootcamp, Mereka tapi Boom nyebrang duluan. Pikmi main nyantai. Nah, Pikmi dari scrapping timurnya bootcamp, dia ambil bootcampnya, dia tahu dia screening itu bootcamp kosong, dia ambil. Itu dia. Itu yang gue bilang, kadang-kadang Pas, kesabaran itu memberikan hasil yang terbaik. Di mana tim lain udah langsung menuju ke center circle, dari Pikmi udah mungkin netepin tadi ya. Kita main pinggir aja, nggak apa-apa. Yang lain fight, kita baru nyebrang. Coba untuk berenang dan coba survive. Masuk ke next zone-nya, andai ke arah Alpha. Itu dia. Tapi ternyata malah ambil 50-50. Dan malah Pikmi yang sekarang yang paling diuntungkan dengan kesabaran yang mereka lakukan. Tapi jujur ya, ini kayak untung gak untung sih. Mungkin untung karena mereka punya area compound gitu kan, gede banget bootcamp. Cuman gak untungnya kalau misalkan zonanya bikin galau dan Pikmi terlambat keluar dari bootcamp, mereka bakal jadi santapan-santapan lezat buat tim yang udah ngamanin high ground sekitar bootcamp. Kecepatan juga menuju ke tebing-tebing. Iya. Itu jadi makanannya Flash, makanannya Todak, juga makanannya tim Talon. Talon. Jadi ini Pikmi dilema, harus perfect timing dan kalau bisa, bagusnya adalah mereka melakukan clearing ataupun paling enggak pick off ke arah tim kiri dan kanan mereka. Betul, dan gua penasaran banget kayaknya ntar gua bakal nanya beberapa player ya. Karena dengan smartphone yang mereka gunakan sekarang, kayaknya mereka begitu nyaman dan menunjukkan perform terbaik mereka. Tapi emang kelihatan sih, pede banget ya mereka mainnya. Dan Kayak emang kelihatan luas aja mainnya. udah adaptasi cepet gitu loh dengan device yang mereka pakai. Padahal kan mereka pakai device sponsor kan. Dan mereka baru nyampe loh Thailand berapa hari lalu kan. Tanggal 5 mereka berangkat dan harusnya begitu sampai tanggal mereka tanggal 5 dong. Hari Minggu mereka berangkat. Oh iya bener-bener ya. Hari Minggu mereka berangkat dan mereka nggak langsung pegang device tau gua. Karena mereka harus balik ke hotel dulu. Baru Senin kali ya. Manager 6. mungkin yang klaim buat device yang akan dipakai nanti tanggal 6 baru dikasih ke anak-anak. Berarti mereka baru adaptasi 2-3 hari ya? Ya, 2-3 hari tapi ngelihat cara mereka main, cara mereka bergerak tuh udah kayak lu udah pakai device ini setahun 2 tahun buat main PUBG Mobile cuy. Kayak ibaratnya ya skill mereka keluar semua. Betul. Seperti biasa ya, dan itulah hebatnya pada device kali ini ya. Tapi untuk kita bakal fokus menuju ke arah tim Secret. Tim yang kali ini bakal di-challenge oleh Infin. Infin mulai nabrak ke arah compound, malah potong tim Secret yang nggak dikasih masuk mereka. Dipotong tepat di depannya di bagian lower ground. Dan sekarang kita bakal dari Flash juga mulai kehilangan main-main mereka. Tampaknya Batman, counter dari tim Vampire, VPE. Iya. Ditumbangkan oleh Todak tadi yang berhasil memotong pergerakan mereka. Tapi kita bakal melihat battle antara Thailand versus Vietnam, antara tim Secret dan juga tim Flash yang sudah mulai berdekatan. Kali ini granat sudah mulai dimasak juga. Akan menjadi saksi bisu bagian dari compound-compound ini. Akankah bisa diatasi dengan sangat baik, tapi ternyata langsung keluar satu orang dan bisa mendapatkan satu pemain di arah depan sana Infinity. Bisa mendapatkan satu tim Secret. Kali ini bakal dalam kondisi yang sangat berbahaya. Terus smoke mereka lakukan, 2 orang bakal melakukan pick tapi reload. Sayang sekali reload harus dilakukan oleh tim Secret dan membuat mereka tidak berdaya. Bukan Flash yang mereka hadapi, tapi tim Secret yang harus mereka hadapi. Tapi Todak di bagian lain mereka bakal menahan pergerakan. Udah tak berkuang. Bisa mendapatkan sebuah cicilan damage yang begitu berarti kali ini. Mundur ke arah belakang, cuma punya helm level 1 dan itu pun sudah merah banget. Ada satu orang di bagian depan sana, Tam berusaha untuk memberikan backupnya. Follow up akan datang dengan sangat cepat. Hanya ada satu yang bakal menahan dan dikejutkan oleh 2 pick yang dilakukan oleh Todak. Datangnya Lynx benar-benar membuat Todak gaya main mereka berbeda banget. Iya, bermain dengan begitu agresif, begitu pede tadi menghadapi tim Flash yang kita bakal lihat juga. Tampaknya dari Todak, dengan clear yang mereka lakukan tadi, dengan bisa dibilang meratakan lawannya. Sekarang mereka menguasai bagian kanan atas circle secara luasa. Tidak ada lagi lawan-lawan yang terlalu dekat dengan mereka. Tapi Infin, sekarang PR mereka dimulai. Setelah meratakan lawan, sekarang harus nyebrang, harus rotasi. 2. Jatuh 1, jatuh 2. Tinggal satu pemain terakhir dan tampaknya dari Alter Ego pun nge-push ke arah tim Boom. Dan terlihat satu pemain mulai di pick off, mulai dicicil, mulai di-secure poin ke-7 bagi tim Alter Ego. Gila, AE bener-bener bisa ngontrol area mereka dengan sangat baik. Bahkan 2 tim mereka potong rotasinya saat ini. Boom yang bakal mereka incar, satu sudah tertangkap di bawah sana. Satu orang sedang dalam kondisi kritis dari Boom Esports, tapi ada headshot yang masuk. Bisa menumbangkan kembali pemain-pemain dari Boom Esports. Bahkan Boom Esports dipulangkan ke arah lobby. Alter Ego Ares benar-benar menggila, 10 elimination. Bahkan membalap poin terbanyak yang didapatkan oleh Morph di early to mid game tadi. Iya, dan lihat dari Hans for You kali ini dikasih kesempatan untuk memulai perjalanan di PMSL sebagai roster inti. Langsung mendapatkan 6 elimination Pasta. Ini menunjukkan bahwa dia lapar ya. Dia lapar mendapatkan performa terbaik dia kali ini. Wow, benar-benar speechless gue di match pertama ini.
Sunhawk yang begitu berdarah, begitu intense fight yang terjadi. Bahkan Logan kali ini nggak punya ruang gerak terlalu banyak. Harus menghadapi tim-tim yang ada di arah perairan juga, termasuk pergerakan dari arah tim Talon di mana Seri. Kali ini yang akan membuat Mama bangga kembali. Ada pantauan dari bagian pinggiran untuk lihat pergerakan dari Alter Ego dan sebuah percobaan pick yang masih belum bisa mendapatkan hit mark dan belum bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Alter Ego. Smoke atau granat yang bakal di setup, granat ternyata yang akan di setup karena dia tahu ada satu orang di bagian bawah sana dan granatnya hanya memberikan sedikit splash damage menuju ke arah Flippy. Flippy udah knock ya, dia tinggal tunggu bleedingnya aja karena tidak akan bisa diselamatkan terlalu jauh. Zero untuk bisa menyelamatkan seorang Flippy, tapi di bagian lain masih menjadi incaran dari pemain-pemain Talon kali ini. Dua orang dari Talon melakukan double pick menuju ke arah pemain dari Alter Ego bermaksud memotong pergerakan dari mobil tadi, gagal tadi untuk mendapatkan sebuah knockdown dan Hans for You lah yang bakal dijadikan jangkar untuk mengganggu fokus dari tim Talon. Tapi dari Talon ya, dengan high ground advantage mereka punya, tebing-tebing yang mereka punya, tentu ini bakal jadi PR ketika mereka harus turun ke bagian lower ground. Morph sudah mulai mensecure posisi, bahkan dari Infinity. Sharing ya? Infinity sharing mobil tadi. Emang iya? Gue nggak ngelihat dia sharing mobil. Dia langsung gaspol gitu aja. Enggak, dia kan di mobil nih. Nih. Sharing nggak? Ini baru sharing. Iya, tadi kayaknya enggak. Dari tadi, Basa. Emang iya dari awal dia jalan? Dari tadi dia kan dia masuk ke air. Datang AE. AE numpang di mobilnya. Oh, AE yang numpang. Gua kira dari awal udah nebeng, tapi ternyata satu persatu pemain dari Todak pun dipulangkan dan ada sebuah penculikan juga untuk bisa mendapatkan pemain dari Infinity. Infinity pun selesai. 6 tim tersisa, 4 wakil dari Indonesia masuk ke stage 6. Yap, ini bakal jadi late game yang begitu happy buat kita pasti. Begitu membanggakan juga pastinya. Kita akan lihat dari tim Alter Ego, tampaknya masih coba diperhatikan oleh seorang Zero, tapi ada peluru yang connect, membuat dia cukup low. Dan Talon lah yang paling enak kali ini di bagian high ground, di pinggiran circle. Tinggal melakukan clearing ke arah bagian bawah, tapi dari Alter Ego berhasil menyelamatkan juga satu anggota mereka, berhasil diangkat lagi. Alter Ego masih tumbang, masih punya 2 pemain, tapi dia Pygmy mulai melakukan clearing juga setelah mereka tadi begitu lama berdiam diri di bagian bootcamp. Tapi ini Morph kuat banget. Wah, enak tahan banget sih lama Pygmy. banget cuy. Pygmy enak banget sih. Tapi lo lihat Zero bener-bener nahan lama banget di bagian bawah sana, walaupun ada gempuran dari arah Alter Ego, ada lemparan granat dari arah tim Talon, tapi mereka bener-bener, atau Zero lebih tepatnya lebih tenang gitu untuk ada di bagian bawah sana, bahkan menutup angle kembali, dan sepertinya Iftar menjadi pemain terakhir dari Todak pun nggak bisa bertahan lebih lama. 5 tim tersisa, 4 tim Indonesia, 1 penyelundup. Pemain dari NKT yang harus langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, dan Chicken pertama akan menjadi milik Indonesia. Yes, baru game pertama, tapi kita sudah disuguhi sebuah chicken yang diraih oleh pemain-pemain dari Indonesia. Kali ini dari Alter Ego, dari Talon, dari Morph, dari Pygmy masih bertahan juga. Dan sudah dipastikan WWCD akan jatuh di tangan kita. Ini dia pergerakan demi pergerakan akan dilakukan. Pygmy akhirnya keluar dari kandang dan Pygmy diuntungkan. Seperti yang dibilang sama Wolfie tadi, karena memang circle ini menguntungkan banget buat Pygmy. Talon akan clearing di arah luar sana. Satu persatu tumbang karena Pygmy benar-benar bersih-bersih kali ini. Babinya gigit, babinya nyeruduk, babinya makan ayam, dan congratulations Pygmy, anti klimaks chicken dinner berhasil mereka dapatkan di match yang pertama. Itu gue ambil lain, bingung lihatnya pas. Ini chicken, ini udah chicken. Kok bisa? Kok bisa? Ini baru namanya chicken hasil sabar. Itu dia. Sabar Kesabaran. ya. Sabar ya. Kesabaran mereka dapatkan untuk bisa mengamankan chicken, dan Acul kayaknya udah mulai bisa lebih